pemandangan anak-anak mulai dari umur 4 tahun ke atas. Ini pada udah hafal, bahkan di sebelah saya dia udah mulai menghafal Quran sejak umur 13 tahun sampai sekarang. Sedangkan saya juz amma aja saya belum hafal semua, ya Allah. Saya kembali melanjutkan perjalanan Jazirah Islam, mengangkat kisah Muslim dari berbagai belahan dunia. Kali ini, wajah Muslim di benua Afrika menjadi tujuan saya. Negara eksotik di tepi Samudra Atlantik yang 99% warganya memeluk Islam, Maroko. Meski terbentang jarak sepertiga lingkaran bumi, namun hubungan persahabatan Maroko dan Indonesia sudah terjalin lebih dari setengah abad. Salah satu negara di Afrika Utara yang memberikan kemudahan bebas visa bagi masyarakat Indonesia adalah Maroko. Ya, karena Raja Muhammad V ingin agar masyarakat Indonesia terasa seperti rumah sendiri di Maroko. Nah, selain itu juga ternyata Presiden Soekarno merupakan presiden pertama yang melakukan kunjungan kenegaraan ke negeri Maghrib ini. Oleh sebab itu, Raja Muhammad V memberikan penghargaan kepada Presiden Soekarno dengan menggunakan namanya sebagai nama jalan di salah satu jalan di ibu kota Rabat. Nah, untuk balasannya Indonesia menggunakan nama kota di Maroko yaitu Casablanca sebagai nama jalan di Jakarta Selatan. Kunjungan saya ke negeri Al-Mamlaka Al-Maghribiyah ini diawali dengan melihat cantiknya ibu kota Maroko, Rabat. Kota yang dikenal dengan julukan 1000 benteng ini memang sungguh mempesona. Reruntuhan benteng serta bekas kerajaan ribuan tahun lalu ini terbentang cantik dan menjadi ciri khasnya. Kota yang terletak di mulut sungai Bourekrek ini sungguh menarik hati saya. Indah, masyarakat yang ramah, ditambah dengan perpaduan budaya Arab, Perancis, dan Spanyol, membuat aura Maroko semakin memikat. Negeri Maghrib, atau yang berarti barat, memang dihuni oleh mayoritas Muslim. Ini yang membuat saya penasaran, apakah berbeda dengan rasa tanah air Indonesia? Langkah kaki mengantar saya ke daerah Saleh, 30 menit dari pusat ibu kota Rabat. Saya mendapat informasi jika di daerah ini terdapat rumah hafiz, tempat para penghafal Quran. Maroko memang terkenal sebagai negara yang paling aktif dalam melahirkan penghafal Al-Quran. Namun tak saya sangka, geliat itu juga muncul di tempat yang dijuluki Bronx-nya kota Rabat. Selamat datang di Rumah Hafiz Quran Darul Feth di Salah, Rabat, Maroko. Di rumah sederhana yang juga disebut kutab ini, sekitar 50 anak datang setiap sorenya untuk belajar menghafal Al-Quran. Ya, bukan sekedar belajar membaca, namun merapal ingatan mereka akan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Masya Allah, sungguh luar biasa. Saya langsung disambut dengungan hafalan Al-Quran. Nama Darul Feth atau Rumah Kemenangan begitu cocok disandingkan dengan anak-anak ini yang berlomba paling kuat hafalannya. Ada dua metode menghafal di Kutab Darul Feth. Pertama adalah menghafal lembar demi lembar mushaf Quran.
Maha suci Allah, saya tak dapat membendung keharuan di tengah-tengah anak yang begitu mulia ini. Ya Allah, nikmatu Allah, mana lagi yang kau dustakan. Ini kalau ngelihat pemandangan anak-anak mulai dari umur 4 tahun ke atas, ini pada udah hafal, bahkan di sebelah saya dia udah mulai menghafal Quran sejak umur 13 tahun sampai sekarang. How old are you now? 19 years old, dia udah hafal Quran hanya dengan mengulang 4 kali membaca Quran. Sedangkan saya juz amma aja saya belum hafal semua, ya Allah. Astagfirullah. Saya harus banyak belajar dari anak-anak di sini. Saya merasa malu dan menyesal telah membuang waktu yang berharga tidak menghafal kitab Allah ini sedari belia. Padahal kemuliaan orang yang menghafalkan Quran itu begitu besar, derajat yang lebih tinggi di surga kelak. Saya iri dengan anak-anak yang mampu menghafal 6.666 firman Allah di usia yang sangat muda ini. Metode kedua yang diterapkan di Kutab Darul Fath untuk menghafal Al-Quran adalah mengulangi 5 ayat per hari selama minimal 5 kali dan ditambah 5 ayat lagi di hari berikutnya. Tidak lupa menyetor hafalan kepada ustadz atau guru agar bisa dikoreksi. Selain cara tersebut, metode tradisional turun-temurun khas Maroko yang satu ini pun boleh dicoba. Menulis ayat suci Al-Quran dengan tinta dan pena bambu di atas lauhah atau sebilah papan. Menulis dipercaya dapat memperkuat hafalan karena kita menggunakan semua indera saat melakukannya. Setiap apa yang ditulis, dilihat mata, didengar telinga, dan dilafalkan dengan lisan lebih mudah untuk dihafalkan. Allah Azza wa Jalla takaffala bihifdhihi min fawqi 7 samawat. Walillahi alhamd. Huwa mahfudun رغم كيد الكائدين ورغم مكر الماكرين يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هذه من علامات إتمام هذا النور. تجد أطفال صغار يحفظون كتاب الله عز وجل. Siapa yang menghafal Al-Quran, Allah pasti akan menjaganya. Itulah janji Allah Azza wa Jalla. Rumah Hafiz Darul Fath dibuka sejak tahun 2005 dengan jumlah murid yang dapat dihitung dengan jari. Seiring waktu, semakin banyak anak yang tertarik dan mencintai Al-Quran. Kini hampir semua anak yang tinggal di sekitar area kutab ini dapat belajar menghafal Quran tanpa dipungut biaya. Kutab Darul Fath berdiri atas mimpi dari Muhammad bin Wa'dah, seorang penghafal Al-Quran yang kehilangan penglihatannya 25 tahun lalu. يعني أنا لم أولد كفيف. كنت بشكل عادي بصري بشكل عادي. يعني ترعرعت في كتاب قبل التمدرس. بدأت حفظ القرآن ولكن بعد 15 سنة وقع لي مشكل في بصري لمدة 2 سنين وأنا أعالج، ثم فقدت بصري في تقريبا 1992. مباشرة سبحان الله وجدتني أحفظ القرآن، أهتم به اهتماما، يعني كأن الله عز وجل عوضني عن هذه النعمة البصر أنني وجدتني أحفظ القرآن. قال قائل منهم
Huda, istri Habib, juga memiliki peran besar di Kutab Darul Fath. Ia menjadi salah satu guru bagi murid perempuan di usia yang masih cukup muda, 25 tahun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن. Selain mengontrol hafalan anak-anak, Habib dan Huda juga menjaga hafalan mereka sendiri agar tidak hilang dengan cara murojaah atau mengulang minimal 30 menit dalam sehari. وهم فيها خالدون لحفظ القرآن مع أنني امرأة متزوجة فحين تحفظ القرآن ضروري من إيجاد الوقت فالعمل ينتهي في الصباح عمل البيت فالمساء يبقى فارغا بالنسبة لي يعني تنظيم الوقت مسألة عادية حين يرتبط بالقرآن الكريم فالقرآن يجد نفسه بالنسبة للنساء توجيه للنساء اللاتي يرغبن في حفظ القرآن الكريم. Satu tips penting lagi dalam menghafal Al-Quran adalah menjaga kejujuran. Karena jika sering berbohong, maka lunturlah hafalannya.